Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami tentang perbedaan tugas dan wewenang kepolisian dan kejaksaan. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator Muhammad Dini Azhari. Lalu kemudian ada Tadut Amri Aziz. Lalu kemudian ada Hasan Asari, Kabul Budiono, Andari Wardana, Trianto, dan Adrian Wahyudi dan Fathul Amin. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita dengarkan pemaparan dari materi pertama kepada Tadut Amri Aziz. Dipersilahkan. Fungsi dan tugas kepolisian. Pengertian dari Polri dapat juga dijumpai dalam Undang-Undang menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dasarnya yang dimaksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi di kalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi. Di antaranya menurut KIST, polisi adalah bagian daripada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara demi kelancaran jalannya roda pemerintahan rakyat dan hak-haknya terhadap penyelenggaraan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan. Justisial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan undang-undang yang menggunakan sanksi pidana. B. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional. C. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat. D. Tugas best to lead adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan, dan pelayanan masyarakat sehingga terwujud kata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian izin keramaian, izin mengemudi, dan lain sebagainya. Baik, itulah gambaran secara umum tentang tugas-tugas dari kepolisian. Secara khususnya dalam menjalankan fungsi Polri akan dijelaskan kembali oleh Saudara Hasan Asari. Kepada Hasan Asari disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu tugas pokok kepolisian, yaitu dalam pasal 13 menjelaskan yang pertama melihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ayat 1 menerangkan, yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga,
membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 15 ayat 1 menerangkan yaitu ayat 1 menjelaskan tentang menerima laporan dan pengaduan. Yang kedua, membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat dan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Sekian. Selanjutnya dari wewenang Polri, menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 akan dijelaskan oleh Saudara Andaru Wardana. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang wewenang Polri yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah sebagai berikut. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 8. Mengadakan penghentian penyidikan. Lanjut, dalam KUHP dijelaskan mengenai wewenang Polri sebagai penyidik dan sebagai penyelidik dan penyidik. Wewenang penyelidik dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 KUHP sebagai berikut. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A karena kewajibannya mempunyai wewenang. 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan tentang barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. B. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Sedangkan wewenang penyidik dimuat dalam pasal 7 ayat 1 KUHP yang berbunyi, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A karena kewajibannya mempunyai wewenang A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. B. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. C. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. D. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. H. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dan pemeriksaan perkara. I. Mengadakan penghentian penyidikan. J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab. Untuk menjaga agar tugas Polri tetap pada jalan yang benar dan menghindari penyimpangan oleh anggota-anggota Polri dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam pasal 9 ayat 1 dalam pasal 19 ayat 1 untuk menjaga agar tugas Polri tetap pada jalan yang benar dan menghindari penyimpangan oleh anggota-anggota Polri dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik, sekian pemaparan dari saya. Demikianlah pemaparan dari Saudara Andar Wardana. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dan tugas kejaksaan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rianto. Kepada Rianto, silakan. Fungsi dan tugas kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Lembaga kejaksaan sebenarnya sudah dipraktekkan dari sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya dipraktekkan pada zaman Kerajaan Hindu di Jawa Timur, yakni pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa tersebut menggunakan istilah diaksa, adiaksa, dan dharma diaksa. Tiga istilah tersebut sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. W.F. Stutterheim, seorang peneliti dari Belanda, mengatakan bahwa diaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit saat pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa. Sedangkan diaksa adalah hakim yang bertugas untuk menangani perkara peradilan dalam sidang pengadilan. Sejak zaman kolonial Belanda, ada sebuah institusi yang dinamakan dengan istilah Officer van Justitie yang mempunyai tugas pokoknya adalah menuntut seseorang ke pengadilan dalam perkara tindak pidana. Istilah jaksa umumnya digunakan untuk menerjemahkan istilah Officer van Justitie itu karena pada kesultanan-kesultanan di Jawa, istilah tersebut terkait dengan kegiatan menuntut seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk dibawa ke hadapan mahkamah, diadili, dan diambil keputusan. Akan tetapi dalam prakteknya, fungsi tersebut lebih condong hanya pada perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi, yakni antara lain untuk mempertahankan segala peraturan negara, untuk melakukan penuntutan dalam segala tindak pidana, dan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana. Peranan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang Pemerintah Zaman Pendudukan Tentara Jepang Nomor 1/1942. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saiko Hoin Pengadilan Agung, Koto Hoin Pengadilan Tinggi, dan Tiho Hoin Pengadilan Negeri. Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan untuk menyidik kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal, dan mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Pada awal masa kemerdekaan, fungsi dari penuntutan tetap dilaksanakan, dan pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden RI mengumumkan pengangkatan Jaksa Agung RI yang pertama, yaitu Mr. Gatot. Kedudukan Jaksa Agung pada saat itu ada pada Mahkamah Agung, karena pada masa awal kemerdekaan disebutkan Jaksa Agung ada pada Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Tinggi ada pada Pengadilan Tinggi, serta Kejaksaan Negeri ada pada Pengadilan Negeri. Istilah jaksa dalam peradilan di Indonesia dan dalam pengemban tugasnya dikenal dengan istilah jaksa penuntut umum. Istilah tersebut tercantum pula dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Tugas penuntutan yang diemban oleh jaksa mempunyai pengertian yang dicantumkan dalam KUHP pasal 1 ayat 7 bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 menyebutkan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Wewenang penuntut umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 19, yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pengadilan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang, melaksanakan penetapan hakim. Adapun tugas, kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci dari pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 sampai pasal 37. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kabul Budiono. Kepada Kabul Budiono disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tugas, kewajiban dan wewenang jaksa dalam kejaksaan. Adapun tugas, kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang terbagi menjadi dua, yakni ada yang secara khusus dan ada juga yang membahas secara umum. Pasal yang membahas secara khusus yakni dari pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 sampai dengan pasal 37. Kita akan mulai membahas dari pasal 30 yakni umum. Pertama, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, melakukan penuntutan, terus melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Yang keempat, melakukan penyidikan. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu. Yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan menyelenggarakan kegiatan itu. Di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum ada beberapa hal yang kejaksaan ikut terlibat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Dan yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang terakhir, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Oke, kita lanjut ke pasal 31. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Terus mengenai pasal umum tentang kewajiban kejaksaan dan selanjutnya pasal 32, di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Terus lanjut ke pasal 33, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum yakni Polri. Pasal 34,
kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Sekarang kita masuk ke kewajiban dan tugas kejaksaan yang khusus. Kita akan melihat dari pasal 35. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang. Ini secara khusus. Yang pertama, menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum. Yang kedua, mengefektifkan proses penegakan hukum. Yang keempat, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang selanjutnya, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung. Yang selanjutnya, yang terakhir, dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana. Selanjutnya, mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut ke pasal berikutnya, ini tentang kewajiban atau tugas dari jaksa secara khusus. Kita akan membahas pasal 36. Yang pertama, Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit apabila terdakwa itu mengalami sakit. Izin yang kedua, izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung. Sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Terus yang ketiga, dalam pasal 36 berbunyi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter. Nah, jadi kalau tidak ada rekomendasi dokter, maka tidak bisa berobat ke luar negeri. Kita lanjut secara khusus kewajiban maupun tugas dari kejaksaan, pasal 37. Yang pertama berbunyi, Jaksa Agung bertanggung jawab atas penentuan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Yang kedua, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, berkembangnya ranah hukum, semakin berkembang pula tugas Kejaksaan Republik Indonesia yang awalnya hanya bertugas dalam perkara pidana, baik dalam penentuan maupun dalam pelaksanaan putusan hakim, serta menjadi penyidik bagi pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tugas tersebut semakin bertambah dan ranah perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum bagi masyarakat di negara Republik Indonesia. Tugas kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara diatur lebih konkretnya, yakni dalam peraturan jaksa nomor 9 tahun 2011 dan peraturan presiden nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, sekian dari saya, itu mengenai tugas dan kewajiban kejaksaan secara umum maupun secara khusus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia memaparkan materi kita pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulannya dari makalah kami. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana undang-undang tersebut mengatur tentang kebijakan dan wewenang dan tugas serta fungsi dari kepolisian, sedangkan kejaksaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana tugas-tugas pokok kepolisian diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Demikianlah presentasi kami kali ini.
Mohon maaf apabila salah kata. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.